Baik, sahabat pemirsa Hima TV, kembali lagi di acara Sowan, Sorogan, Wal Bandungan bersama Al Mukarram Ki Haji Asep Muhammad Thohir. Tadi kita sudah bersama menyimak penjelasan, bahkan bukan hanya singkat tapi padat sekali tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah dan juga iman kepada para rasul. Namun ada beberapa pertanyaan yang sudah saya himpun, bahkan ini beberapa pertanyaan dari sahabat juga yang sudah kita himpun. Nah, tentang masalah iman kepada kitab-kitab Allah, Kang Haji. Kan tadi pengertian kitab Allah itu adalah kalamullah yang memang diterjemahkan sehingga bisa dipahami oleh kita, karena wallahu alam nggak tahu gitu kan bahasa Allah itu, nggak tahu bahasa Arab atau apa karena memang tidak memiliki huruf dan tidak memiliki kalimat lah, suara gitu. Nah, lalu apa yang menjadi pertanyaan tadi Kang Haji menyebutkan ada 104 kitab yang sudah diturunkan. Nah, apakah semua rasul itu memiliki kitab atau tidak, Kang Haji? Rasul ada yang diberi kitab, ada yang tidak. Jadi kalau diberi kitab berarti diberi tuntunan. Tapi yang 104 itu tidak kepada para rasul yang 25 gitu. Jadi katanya Nabi Ibrahim 30 suhuf gitu. 30 suhuf. Jadi 30 kali turun. 30 suhuf. Karena satu kali turun satu suhuf. Dan kita tidak diwajibkan untuk mengetahui kepada siapa saja gitu. Yang 104 itu hanya jumlahnya pernah ada yang menjelaskan bahwa itu ada 104 kitab. Kita wajib diketahui kita hanya yang 4 saja, bahwa yang Nabi Musa diberi kitab Taurat, kayak Nabi Daud diberi kitab Zabur, Nabi Isa diberi kitab Injil. Yang lain tidak diberi kitab. Nabi Yahya, Nabi Harun yang bersama Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, itu mengikuti kitab-kitab yang dahulunya gitu. Jadi kalau setelah Nabi Musa ya mengikuti Nabi Musa, kalau setelah Nabi Daud ya setelah mengikuti Nabi Daud. Oh, jadi tidak semuanya gitu. Karena tidak semuanya dikasih kitab. Yang memang harus kita ketahui itu cuma 4. Kalau dalam nama mungkin ya. Jadi Taurat, Jabur, Injil sama Al-Qur'an. Nah, Kang Haji, ada pertanyaan kayak gini. Kenapa kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kok bisa dinamai Al-Qur'an? Itu apa memang ada dari Allahnya mungkin gitu? Nama kitab ini Al-Qur'an, ataukah mungkin memang memiliki nama lain Al-Qur'an itu, Kang Haji? Al-Qur'an ya dari Allahnya. Sudah. Nah, nazzalna dzikra apa? Ya, dalam Quran disebutkan Allah menurunkan Anzalnal Qur'ana. Jadi Al-Qur'an disebutnya Al-Qur'an. Quran itu dari Qur'an itu baca. Jadi Quran itu bacaan. Al-Qur'an itu kitab bacaan yang harus dibaca. Dan hebatnya Al-Qur'an ini lafdzun munazzalun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatih. Jadi Al-Qur'an ini lafaz atau kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jadi ibadah dibacanya. Baca Al-Quran itu jadi ibadah. Hanya dibaca tapi sudah ibadah. Maka baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibadah. Jadi kalau hafiz Quran, katalar Al-Quran semua 30 juz, itu luar biasa. Jadi ahli ibadah. Karena setiap perkataannya terus Al-Quran terus gitu kan. Itu hebat ibadah, itu Al-Quran hebatnya ibadah. Dan Al-Quran itu dibaca di mana saja pantas, kapan saja pantas. Subuh baca Quran pantas, tengah malam baca Quran pantas, siang-siang baca Quran di masjid siang-siang pantas juga, maghrib kapan saja, di mana saja baca Quran. Ada yang di jalan, di sawah baca Quran, di kebun baca Quran pantas, dan jadi ibadah juga gitu. Beda dengan buku-buku yang lain atau lagu-lagu yang lagu Oma Irama pokoknya. Roma Irama siang-siang nggak enak ya, begadang jangan begadang gitu, atau apa ya yang nggak pantas. Di tempat manapun Al-Quran pantas dan enak gitu dibacanya. Itu karena itu adalah kalamullah. Itu kalamullah. Nah, satu lagi. Pertanyaan selanjutnya, Kang Haji. Biasanya kan para ulama itu memang orang-orang yang kritis nih. Nah, apakah ada sebuah keterangan yang menyebutkan ataupun menerangkan jumlah huruf, jumlah kalimat dalam Al-Quran? Mungkin ada keterangannya?
Berapa Ngaji tuh huruf Al-Quran? Kalau saya sih belum pernah menghitung gitu ya, karena banyak sekali. Ada berapa Ngaji? Tinggal di search aja di Google. Oh, sekarang di gampang. search aja dulu. Ada kalimahnya, ada berapa itu kalimahnya. Malah lafadz Allahnya ada berapa juga ada. Lafadz Allah, lafadz malaikat ada berapa. Sekarang mah udah canggih. Lafadz syaitan ada berapa. Lafadz jannah dan hebatnya dalam Al-Quran ada dalam di search aja di Google ya. Saya juga tidak begitu apa. Jumlah al-jannah dan an-nar itu sama. Jumlahnya sama. Dalam keseluruhan Al-Quran itu? Jannah, kalau jannah umpamanya, jannah ini ada 5.000. Maka nar juga 5.000. Itu. Jadi yaum dan layl. Yaum sekian, layl juga sekian. Ada, itu hebatnya Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Itu bukan kebetulan, tapi sengaja oleh Allah. Allah saja mau. Jadi ada lafaz-lafaz kebaikan, lafaz-lafaz kejelekan, itu sama. Karena dalam Al-Quran itu ya balance antara baik dan buruk, itu keterangannya balance. Jadi keterangannya selalu balance. Jadi jannah dan nar antara lain gitu. Diturunkan kepada Rasul dan jadi ibadah dibacanya. Itu hebatnya Al-Quran gitu. Nah, ketika kita membaca Al-Quran kita mendapatkan nilai ibadah. Namun misalkan gini Kang Haji, orang itu baca itu hanya sekedar baca, ataukah memang kita harus sambil mengetahui makna-maknanya yang kita baca? Misalkan kita membaca ini, oh ini tentang amar, tentang perintah, baca ini tentang larangan. Apa kalau misalkan kita tidak mengetahui maknanya, apa kita tetap mendapatkan ganjaran ibadah atau tidak Haji? Yang disebut ibadah itu bacanya saja ibadah. Asal dibaca walaupun tidak tahu maknanya. Jarang orang yang tahu maknanya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Coba tanya, setiap orang tanya, apa artinya ghasiqin idza waqab? Walaupun dia berulang-ulang baca wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Itu yang hafal itu yang kelas 1 di diniyahnya, di madrasah diniyah kelas 1 dibaca dihafal. Tapi kalau sudah kelas 6 lupa lagi. Apalagi kalau sudah SMP, SMA lupa lagi. Kalau sudah tua seperti yang Osip ini juga lupa lagi. Apa? Masih muda Kang Haji. Nafasati fil 'uqad itu apa? Lupa gitu. Itu. Jadi walaupun tidak tahu maknanya, tapi insya Allah jadi ibadah dibacanya. Apalagi kalau tahu maknanya. Apalagi kalau dengan tadabbur. Tadabbur itu yang menghayati, memikirkan isi Al-Quran. Seperti dalam wadduha wal laili idza saja. Ada wadduha, ada al-lail. Al-duha mah itu waktunya pagi saja, al-lail mah dari waktu maghrib sampai subuh al-lail. Idza saja al-lail. Nah, kenapa al-duha disandingkan dengan al-lail? Itu hampir 10 yang kembar, tahu aman. Duha al-lail. Idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Akhiratu wala akhiratu khairul laka minal ula. Akhirah dengan ula. Takhar, tanhar, yatim, sa'il. Semua gitu Al-Quran. Di surat Al-Duha saja gitu. Jadi kalau tadabbur memikirkan isinya, insya Allah ibadahnya lebih pahalanya lebih banyak lagi insya Allah. Yeah. Kalau tadabbur. Apalagi tentang hujan, tentang langit, bumi, luar biasa. Tentang amar nahi juga gitu, diresapi, oh ini perintah Allah, oh ini yang dilarang oleh Allah. Itu ada semua dalam Al-Quran. Ya, ketika membaca tentang ayat azab mungkin jadi kita kan kalau tahu maknanya jadi takut, jadi gimana? Takut, jadi nangis kan itu. Ya. Selanjutnya Kang Haji, ayat yang paling pertama turun itu kan surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun kenapa nih? Karena banyak yang nanya, yang turun pertama itu Al-Alaq, tapi kok dicetakan Al-Quran yang memang sekarang banyak dicetak gitu. Kok yang paling pertama itu Al-Fatihah dan juga akhirnya juga An-Nas. Itu sistem pengurutannya seperti apa Kang Haji? Kalau bisa seperti itu gitu. Itu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu sering datang kepada Rasulullah mengulang apa yang sudah diturunkan. Itu minimalnya 1 tahun sekali. Setahun sekali Jibril datang. Yang diturunkan oleh Jibril, yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah, itu diulang lagi.
dari pertama itu biasanya pertamanya dari Al-Fatihah. Fatihah, Baqarah itu dari Jibril. Jadi kepada Rasulullah kita mengulang apa yang sudah diturunkan. Tiap tahun itu diulang-ulang. Tiap tahun. Hadisnya ada dalam Al-Bukhari. Kemudian di waktu Rasulullah menjelang wafat, Jibril itu datangnya 2 kali, mengulangnya 2 kali. Disampaikan oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah, Fatimah, ini Jibril datang sekarang 2 kali tahun ini. Mungkin Qurannya akan habis, akan selesai, tamat Al-Quran tuh. Kalau tamat Al-Quran berarti tugas kami juga tamat. Siti Fatimah langsung nangis gitu, langsung. Oh berarti Rasul mau wafat gitu. Tapi jangan menangis Fatimah, karena orang yang pertama di surga nanti bersama aku, kamu. Jadi Fatimah apalagi berbunga-bunga lagi gitu, tidak menangis lagi gitu. Itu bahwa jadi malaikat Jibril selalu datang murojaah mengulangi Al-Quran, mengulangi. Itu biasanya dari Fatihah. Jadi ini surat pertama, ini surat kedua, ini surat ketiga. Itu Jibril kepada Kanjeng Rasulullah SAW begitu. Jadi memang disampaikan urutannya ya. Gitu. Urutannya walaupun gitu. Kenapa memang ngacak, karena memang ternyata sesuai dengan kondisi yang ada. Iya. Rita gitu ya. Mungkin itu untuk pertanyaan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di acara Sowan, Sorogan Wal Bandungan bersama Al Mukarram Ki Haji Asep Muhammad Thohir.